Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dan rekan saya Ahmad Septian. Di saat ini kami berada di Pasar Tuba Pringgodani yang berada di Jalan Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Di sini kami akan membuat laporan tentang interaksi sosial yang terjadi di pasar ini. Baik, saat ini saya berada dengan narasumber kita dan bersama Pak Darwin. Pak Darwin ingin bertanya tentang pasar Pringgodani. Tantangan terbesar saat mengatur pasar yang ramai, di mana banyak orang dengan karakter berbeda berkumpul setiap hari. Tantangan Pringgodani itu lebih ke akses jalan. Jadi kan karena akses jalan kita kecil, otomatis kalau ada pengunjung rame, jadi susah untuk jalan. Oh iya, jadi Pasti macet nanti. Sama karena pengunjung ramai, otomatis kan ada kayak pengunjung yang sampahnya habis itu dimakan ditaruh situ aja. Oh iya. Sampahnya hamburan. Untuk tantangan sih itu aja sih. Oh iya, Pak. Akses sama. Untuk parkiran begini itu apa sudah cukup, Pak? Nah, untuk parkiran sendiri kita sudah progres di samping sini kerjasama dengan pihak pesantren. Tapi terkendala dengan alat, kemarin alatnya sempat rusak. Alat doser itu kan buat tanahnya itu dorong tanah. Oh iya. Makanya ditunda dulu. Bagaimana cara Bapak biasanya menyampaikan aturan kepada pedagang agar semua pihak merasa dihargai dan mau mengikuti? Itu kita biasanya setiap awal bulan itu ada namanya rapat kru. Kayak misalnya rapat kru pedagang, setiap awal bulan kita pasti rapat apa keluh kesahnya pedagang, kekurangannya apa yang mau kita perbaiki, biasanya kayak gitu kita. Nanti habis itu kru parkir nanti kita rapatin juga, atau kru office juga kita rapatin tiap bulan. Evaluasi tadi ya, Pak? Iya, evaluasi apa kekurangan kita. Jika ada masalah antara pedagang atau dengan pengunjung, pernahkah Anda menangani situasi yang sulit? Bagaimana cara Anda menengahi agar suasana tidak makin panas? Nah, untuk itu kita sudah dari awal bulan kita briefing, atau setiap awal bulan itu kita briefing untuk pedagang kita lebih welcome lah ke pengunjung. Jadi tidak pernah sih kita dapat itu ada konflik, karena memang kita ramah dengan pengunjung. Misalnya kayak ada pengunjung minta foto, kita fotokan itu. Kita wajibkan semua kru yang ada di Taman Pringgodani itu membantu. Dan atau mungkin ada kayak dari dari content creator, ada foto-foto, pasti dia kita arahkan pedagang kita untuk senyum, ramah dengan pengunjung. Menurut Bapak, apa yang membuat pasar ini bisa tetap hidup dan berjalan sampai sekarang meskipun banyak perubahan zaman dan kebiasaan orang? Nah, untuk itu memang kan sekarang trennya sekarang ini kan untuk di Balikpapan itu FOMO ya, ikut-ikutan, gampang bosan. Nah, maka itu kalau konsep kita itu ada yang hal baru terus. Jadi misalnya bulan ini apa yang baru kita buat lagi, nanti bulan depan ada lagi yang baru. Jadi orang tuh tidak gampang bosan. Nanti pas kesini ada lagi yang baru nih. Nanti bulan depan kesini lagi ada lagi yang baru nih. Jadi Saya ada lihat yang hantu ini. nah itu sendiri tuh kita adakan setiap awal bulan. Jadi kita berbeda-beda tiap minggunya. Ada temanya, Pak. Iya, jadi orang tuh tidak gampang bosan itu nah. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Apa masukan atau kebiasaan yang paling Anda harapkan dari pedagang maupun pengunjung pasar agar terasa lebih tertib dan nyaman untuk semua orang? Nah, untuk pengunjung sendiri kita tuh pengen pengunjungnya itu lebih sadar dengan lingkungan. Jadi kayak misalnya habis makan nih, sampahnya kan kita sudah sediakan tong sampah nih. Nah, nggak perlu kita yang ambilin. Kita pengen itu pengunjung sadar sendiri dengan sampahnya. Jadi buang ke tong sampah sendiri habis makan kan. Baru untuk pedagang sih lebih welcome lagi lah ke pengunjung. Contohnya seperti itu. Terima kasih ya, Pak, sudah mau menggunakan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Pringgodani. Kami ingin mewawancarai beliau. Bu, bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan pedagang yang berjualan di sekitar Ibu?
silaturahmi yang baik. Cara menjaganya ya kerjasama yang baik. Saat terjadi salah paham dengan pembeli, apa yang biasanya Anda lakukan agar suasananya tetap enak dan tidak menjadi panjang? Dibicarakan secara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Pringgondani. Ibu boleh perkenalkan namanya? Boleh, nama saya Ibu Jumiati, saya dari Alfian Cake. Baik, Kebetulan usaha saya di bidang snack dan makanan. baik Bu. Akan saya tanya ya Bu. Menurut Ibu, hal apa yang paling membantu menjaga kerukunan antar pedagang meskipun kalian sebenarnya saling bersaing? Iya. Hal yang paling membantu di pasar Rembang Pringgondani ini sebenarnya ada beberapa hal, yaitu yang pertama kita saling menghormati antara pedagang, baik itu barang yang dijual, kemudian packaging, kemasan, dengan bahasa tubuh juga kita saling menghormati. Kemudian di sini karena kita ada tata tertib juga, jadi dalam hal ini kita bersaingnya secara sehat ya. Kemudian untuk makanan juga kita setiap pedagang punya ciri khas sendiri masing-masing, jadi tidak bisa sama. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau aturan yang diterapkan oleh pengelola pasar agar tetap bisa berjualan dengan lancar? Ya, kalau untuk tata kelola penjualan di pasar Tumpah ini, kita mempunyai tata tertib, yaitu salah satunya menggunakan caping. Itu ciri khas dari pasar Tumpah Pringgondani. Kita menggunakan nemtek, kemudian kita harus memakai masker ya. Tapi ini kebetulan saya ya, kebetulan juga makanan yang di sini kita harus higienis juga, menjaga kualitas, jadi agar rasa itu di pengunjung juga sesuai standar ya. Kemudian kita ada tempat sampah, jadi untuk di sini memang harus prosedural, jadi tidak sembarangan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, saat ini saya bersama dengan salah satu pedagang di pasar. Permisi, selamat siang Bu. Siang, Dengan Ibu siapa? Ibu Anita. Oh, saya izin bertanya Bu. Oke. Di antara para pedagang pasti ada cara-cara tertentu untuk saling menghargai. Menurut Anda, kebiasaan apa yang paling penting agar hubungan tetap rukun? Saling jaga lapaknya kalau jika pedagang yang lain sedang keluar atau ambil barang lagi. Terus kalau udah selesai jualan mau pulang, kita sering makan bersama-sama. Selanjutnya, selama Anda berjualan, apa ada perubahan dalam sikap atau cara pembeli berinteraksi? Menurut Anda, apa yang beda dengan dulu dengan sekarang? Kalau untuk pembeli mungkin kalau dulu dari dalam kota aja. Kalau untuk sekarang sudah banyak yang dari luar kota. Untuk sikap nggak ada yang berubah sih kayaknya. Kalau pembeli sekarang lebih baik, ramah juga sama kita. Baik Bu, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ini sih Bu. Iya. Baik, di sini kami bersama narasumber kita selanjutnya, yaitu seorang pengunjung. Bisa perkenalkan Ibu terlebih dahulu? Nama ya? Iya. Saya Bu Mita dari Pemedas. Kita mau mulai bertanya ya Bu. Iya, boleh. Ketika berbelanja di pasar ini, sikap atau perlakuan seperti apa dari pedagang yang membuat Anda merasa nyaman? Sikapnya ramah-ramah. Terus mereka nawarin dagangannya dengan ramah. Jadi kita kan tertarik mau belanja. Gimana? Apa? Saat mendengar pedagang memanggil, menawarkan atau menolak tawaran-tawaran, apakah menurut Anda caranya sudah sopan dan menyenangkan? Untuk sementara ini dari pagi sampai saya muter-muter tadi cukup ramah. Menurut Anda, suasana pasar ini terasa lebih akrab atau justru tegang? Dan apa yang membuat Anda merasakan demikian? Kalau
Kalau saya sih enjoy aja ya, walaupun gerimis-gerimis ya. Karena tujuannya ke sini kan mau lihat-lihat, mau apa yang dilihat, apa yang disuka dibeli. Jadi enjoy aja, nggak ada yang tegang. Kalau capek duduk. Iya kan Bu? Iya. Dan selanjutnya, apa hal yang menurut Anda perlu diperbaiki baik oleh pedagang maupun pengelola agar interaksi di pasar terasa lebih baik untuk pembeli seperti Anda? Apa Bang? Itu Abang jawab. Apa yang mau diperbaiki lagi sama pengelola? Tuh, ini sama Bapak. Kalau yang pertama sih, kalau konsepnya sudah bagus, ya sudah bagus. Terus pelaku usahanya UMKM-nya juga Sudah bagus. Dia konsep tradisional ya kan. Hanya saja kalau yang saya lihat, dia memang sedikit butuh perluasan tempat tempat penjualannya. Itu aja sih, kalau konsepnya dia lebih tradisional, sangat bagus kalau untuk sangat bagus untuk pengunjung sekitar kota pedesaan, sangat bagus. Bisa perkenalkan diri Bapak? Oh, saya dari Samboja. Mengapa Anda memilih berbelanja di pasar ini, bukan di tempat lain? Apakah karena suasana, harganya, atau justru hubungan dengan pedagangnya? Sebenarnya tujuannya memang mau lihat, bukan berbelanjanya ya, tapi lebih ke nuansa pedesaan. Jadi berbelanja sambil berrekreasi. Kalau jualannya sih plus minus saja. sama dengan di luar. Sama, kurang lebih sama di luar. Hanya saja ini nuansanya kan wisata. Terima kasih Pak. Boleh tahu nama Bapak? Oh, nama saya Mulyadi. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata Bapak. Baik, saat ini saya sudah menemukan narasumber kita selanjutnya, yaitu seorang pembeli. Permisi Pak. Iya, ada apa Mas? Ini saya ingin bertanya mengenai interaksi sosial di pasar ini. Iya. Nah, pertama-tama perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke, nama saya Ramdhani. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda merasa harga dan pelayanan di pasar ini sebanding dengan kualitas barang yang dijual? Kalau menurut saya, pasar di sini kan pasar tradisional. Jadi kalau menurut saya harga dan pelayanannya segala macam, kalau menurut saya sih cukup terjangkau. Apalagi dengan banyaknya pengunjung, berarti menandakan bahwa harga di sini cukup bersaing lah kalau menurut saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda bisa memberikan saran kepada pengelola pasar, hal apa yang Anda ingin ubah agar pengalaman berbelanja jadi lebih menyenangkan? Kalau menurut saya sih seharusnya setiap pedagang di sini harus menyantumkan harga. Jadi nggak semua pedagang di sini mencantumkan harga setiap produk yang dijualnya. Jadi kalau menurut saya, untuk pengunjung, saran saya kepada pengelola, harusnya setiap pedagang harusnya mempunyai daftar harga setiap penjual. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan saya dan meluangkan waktunya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit undur diri. Oke. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak pengelola, pedagang dan pengunjung pasar tumpah Pringgondani, dapat disimpulkan bahwa pasar ini bukan sekedar tempat jual beli atau tujuan wisata semata. Pasar ini memiliki identitas sosial yang hidup dan terus dijaga, baik melalui aturan yang diterapkan oleh pengelola, kebiasaan yang dijalankan para pedagang, maupun interaksi yang tercipta bersama para pengunjung. Dari pihak pengelola terlihat bahwa pasar ini bertahan karena adanya komunikasi yang terarah, penegasan aturan, serta upaya meredam konflik secara adil. Mereka berperan sebagai institusi sosial yang menjaga keteraturan, menengahi masalah, dan memastikan setiap orang merasa dihargai meskipun berasal dari karakter dan latar yang berbeda. Sementara itu, pedagang tampak bahwa kehidupan pasar berjalan karena adanya kebiasaan kolektif, toleransi, dan solidaritas. Meskipun mereka sebenarnya saling bersaing, mereka juga menjaga hubungan melalui komunikasi sehari-hari,
saling memahami kondisi satu sama lain, dan mempertahankan aturan tidak tertulis demi kerukunan. Disinilah interaksi sosial dan dinamika sosial antara pedagang sangat terlihat. Dari sisi pengunjung, pasar ini tetap diminati karena suasananya yang akrab, manusiawi, dan penuh interaksi langsung. Pembeli bukan hanya mencari barang atau harga murah, tetapi juga pengalaman sosial dan rasa kedekatan yang tidak mereka temui di tempat belanja modern. Inilah bentuk sosialisasi yang membuat pasar terasa hidup. Dengan demikian, identitas pasar tumpah Pringgonani terbangun dari hubungan 3 unsur. Pengelola yang menjaga aturan, pedagang yang menghidupkan suasana, dan pengunjung yang memberi makna pada interaksi yang terjadi. Identitas inilah yang menjadi daya tarik sekaligus alasan pasar ini tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Sekian dari kelompok kami. Saya Rahmat Persekian, saya Muhammad Alhamdulillah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.